Ini adalah hasil percobaan pada Drosophila untuk mengamati jarak antara gen vestigial yang terangkai dengan gen black pada kromosom yang sama. Vestigial itu adalah mutan Drosophila yang sayapnya lebih pendek daripada sayap normal. Karena yang normal itu adalah sayap itu lebih panjang dari abdomen. Sementara sayap vestigial sayapnya tumbuh lebih pendek dari yang normal. Bahkan pada beberapa kejadian sayap vestigial itu hanya berupa titik saja pada bagian halternya ini. Sementara black itu adalah mutan yang menyebabkan tubuh Drosophila tidak berwarna hijau seperti yang pada tidak berwarna abu-abu seperti pada normal, tapi dia berwarna hitam. Nah, untuk menentukan jarak antara kedua gen yang terangkai ini, maka individu Drosophila betina normal dikawinkan dengan Drosophila jantan mutan untuk kedua karakter itu. Sehingga nanti hasil persilangan ini akan menemukan Anda akan mendapatkan betina yang bersayap normal, berwarna tubuh normal. Jadi dia normal untuk kedua karakter akan ditentukan jaraknya itu. Nah, kalau ini di tes cross, tentu dengan jantan yang yang mutan untuk kedua karakter itu, maka dari hasil tes cross akan ditemukan 4 kelas fenotipe. 2 diantaranya mirip dengan sama dengan fenotipe salah satu induknya, sementara 2 kelas fenotipe yang lain merupakan hasil rekombinasi terbentuk dari gamet yang melakukan crossing over. Nah, dari hasil percobaan ini ditemukan ada 92 tambah 88 individu hasil tes cross yang merupakan rekombinasi dari hasil percobaan ini. Nah, kalau dilakukan penghitungan 180 tipe rekombinan dibagi dengan total individu hasil tes cross 1000, maka ditemukan angka 0,18. Ini artinya ada 18% frekuensi daripada tipe rekombinan hasil tes cross ini. Artinya jarak antara gen vestigial dan gen black pada kromosom itu adalah 18 centimorgan. 18 centimorgan. Nah, itu untuk menghitung jarak antara dua gen yang terangkai. Bagaimana kalau gen yang terangkai pada kromosom yang sama itu lebih dari 2? Nah, misalnya kita punya 3 gen hipotetik. Gen A, B, dan C yang akan ditentukan jaraknya. Nah, sama dengan yang 2 gen yang terangkai, kita harus melakukan tes cross untuk ketiga gen ini. Nah, kalau dari hasil percobaan ditemukan angka seperti ini, maka kemudian jumlah individu terbesar itu adalah individu tipe parental, karena individu itu terbentuk dari gamet-gamet yang tidak bercrossing over, disebut dengan NCO, non crossing over. Nah, kalau dilihat dari hasil ini, ada 2 kelas fenotipe yang paling banyak jumlahnya, yaitu plus B plus 339 dan A plus C 249 individu.
Artinya genotipe parental yang di tes cross itu adalah plus B plus per A plus C. Plus B plus A plus C. Itu adalah genotipe individu yang di tes cross. Nah, kalau di tes cross artinya harus di tes cross dengan individu yang double resesif untuk ketiga gen itu. Nah, dari hasil tes cross juga ditemukan ada dua fenotipe yang paling sedikit jumlahnya, yaitu plus plus C hanya 6 individu dan AB plus yang hanya 3 individu. Nah, hasil tes cross yang jumlah individunya paling sedikit itu merupakan itu terbentuk dari gamet yang melakukan double crossing over. Jadi pindah silangnya terjadi pada 2 titik. Pada 2 titik. Nah, jadi untuk menentukan, jadi yang harus ditentukan lebih dulu ketika ketemu hasil tes cross ini adalah urutan gennya seperti apa. Apakah betul urutannya A, B, C, artinya B terletak di tengah, atau ada urutan lain. Oleh karena itu harus hasil tes cross ini harus diakurkan dengan konstitusi genotipe yang kita hipotesiskan ini. Nah, kalau konstitusi genotipe hipotetik kita adalah plus B plus A plus C, dan kemudian dia melakukan double crossing over, berarti akan ditemukan individu plus 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 dan A, B, C. Nanti artinya mestinya kalau urutan gennya betul A, B, C, mestinya double crossing over, artinya individu yang paling sedikit jumlahnya pada hasil tes cross, mestinya plus 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 dan A, B, C. Tapi dari hasil tes cross tidak seperti itu. Plus 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 itu 30, tidak terkecil jumlahnya. A, B, C juga tidak terkecil, karena ABC itu jumlahnya 34. Yang terkecil justru plus plus C hanya 6 dan AB plus yang hanya 3. Artinya urutan gennya itu tidak A, B, C, tapi urutannya pasti berbeda dengan yang hipotesis kita ini. Oleh karena itu urutan gen harus kita rubah. B-nya jangan terletak di tengah. Coba misalnya kalau kita letakkan A di antara B dan C. Jadi urutan gennya adalah BAC. Nah, kalau urutan gen hipotesis kita adalah BAC, artinya konstitusi genotipe parental yang di tes cross itu adalah B++. Nah, B++ ini kalau A itu adalah anggun, B adalah baik, C adalah cantik, maka plus B plus itu adalah baik. B++ juga baik. Jadi ini dan ini sama fenotipenya. Nah, kalau kita sudah menghipotesiskan bahwa urutan gennya BAC, artinya A terletak di tengah, maka kalau B++ ini kita lakukan double crossing over, maka akan ditemukan BA+. BA+ itu adalah baik dan anggun, kemudian plus plus C cantik. Nah, kita lihat apakah BA+ ini adalah yang terkecil jumlahnya. BA+, ini 3. Baik dan anggun. Kemudian yang plus plus C cantik itu juga yang terkecil. Berarti urutan gennya sudah betul. BAC, A terletak di tengah. Oleh karena itu
urutan gen yang ada pada hasil tes cross itu kita harus rubah seperti ini. Misalnya plus B plus kita rubah jadi B plus plus, kan sama saja. Kemudian A plus C kita rubah menjadi plus AC, kan sama saja. Ya. Nah, setelah ketemu urutan gen yang betul, nah kita baru kemudian bisa menentukan jarak antara ketiga gen yang terangkat itu. Ini tadi yang non crossing over B plus plus, ya, B plus plus dan plus AC itu B plus plus jumlahnya 339 dan plus AC 291. Ini adalah terbentuk dari gamet tipe parental itu. Ini yang paling banyak jumlahnya karena gametnya tidak melakukan crossing over. Tapi kalau terjadi crossing over antara B dan A, maka individu hasilnya adalah BAC dan plus plus. BAC 34 plus plus 30. Nah, kalau terjadi single crossing over antara A dengan C, maka hasilnya adalah B plus C dan plus A plus. Plus A plus 142, B plus C 137. Nah, double crossing overnya adalah BA plus 3 dan plus C 6. Totalnya 982 individu. Nah, artinya jarak antara gen B dengan A adalah jumlah individu plus 30 ditambah dengan jumlah individu BAC 34 dibagi total individu hasil tes cross, ditemukan angka 0,065. Kalau dipersentasekan itu 6,5%. Artinya jarak antara gen B dan A itu adalah 6,5 centimorgan. Nah, jarak antara A dengan C adalah hasil single crossing over antara A dan C. Itu ada B plus C, nilainya itu adalah B plus C 137 dan plus A plus 142 dibagi dengan total individu dapat angka 0,28 atau 28%. Artinya jarak antara gen A dengan C adalah 28 centimorgan. Artinya jarak antara gen B dan C adalah jarak antara BA tambah jarak antara AC itu 6,5 tambah 28 centimorgan sama dengan 34 centimorgan. Kalau mau digambarkan peta genetiknya kurang lebih seperti ini. A terletak di tengah, jaraknya dari B 6,5 centimorgan. Kemudian A dengan C jaraknya 28 centimorgan. Artinya jarak antara gen B dengan C adalah 6,5 centimorgan tambah 28 centimorgan.